Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang cara mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Tentu saja kita sudah harus punya full paper yang siap untuk disubmit. Pertanyaannya adalah mau publish di mana? Nah, sekarang sudah banyak sekali jurnal nasional yang sudah terakreditasi. Semua daftarnya ada di Sinta. Saya akan simulasikan submisi manuskrip dalam bidang ilmu olahraga. Sebagai contoh, manuskrip yang saya punya adalah tentang VO2 max dan kemampuan tahan nafas pada olahraga selam. Karena manuskrip saya di bidang olahraga, maka saya harus submit di jurnal bidang olahraga juga. Kita akan cari di Sinta. Caranya adalah kita masuk ke situsnya Sinta, terus kemudian cari menu source ini, kemudian klik jurnal. Akan muncul seperti ini. Bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Di sini ada filter berdasarkan peringkat akreditasinya. Kalau misalnya kita mau cari jurnal yang Sinta 2, tinggal kita klik. Nah, akan muncul di sini Sinta 2 semua. Sekarang saya mau cari jurnal tentang olahraga. Kita ketik pakai kata kunci raga. Ya, begini saja. Nah, muncul semua. Ada beberapa mulai dari Sinta 2 hingga sampai halaman 2 hingga Sinta 6 ada semua. Dengan kata kunci raga tadi, maka yang keluar adalah jurnal-jurnal yang namanya dalam bahasa Indonesia. Ada juga jurnal yang namanya dalam bahasa Inggris. Kita pakai kata kunci sport. Jurnal-jurnal yang ada kata sportnya keluar semua, meskipun ada yang bukan olahraga ya, transportasi. Nah, misal saya pilih salah satu, misalnya ini, diklik. Nah, kita masuk ke halaman identitas jurnalnya. Di halaman ini kita bisa lihat beberapa informasi seperti Sinta score, index, jumlah citasi, terus kemudian ini ada link ke websitenya, terus ini nama penerbit, alamat, dan ada kontak ternyata. Oke, misal saya memutuskan untuk publish di sini, maka saya harus pergi ke websitenya dulu. Kita klik link websitenya. Nah, kita masuk. Tampilannya seperti ini. Ketika kita masuk ke situs jurnal, biasanya kita akan penasaran jurnal ini terbit berapa kali setahun. Di sini terjawab April dan Oktober, berarti 2 kali setahun. Dan sekarang sudah sampai volume 5 nomor 1. Berarti jurnal ini sudah menerbitkan volume 5 pada tahun 2020 nomor 1, yaitu bulan April sudah terbit. Nah, nomor 2-nya akan terbit bulan Oktober. Sepertinya begitu cara membacanya, semoga saya tidak salah. Setiap jurnal memiliki template penulisan yang berbeda-beda. Nah, kita harus sesuaikan dengan template jurnal yang akan kita tuju. Kita download dulu templatenya. Selain kita sesuaikan dengan template, kita juga harus lihat author guidelines. Ini ya, ini petunjuk untuk author, bagaimana caranya submit, biasanya tentang penulisan, tapi ini biasanya juga ada di templatenya. Ini dibaca, kemudian templatenya kita download, kita sesuaikan dengan template. Kalau kita submit dalam bentuk seperti ini, biasanya akan di reject dan editor akan minta untuk disesuaikan dengan template yang mereka punya. Itu wajar dan sudah terjadi pada beberapa jurnal yang saya masuki, rata-rata begitu. Ini contoh lain manuskrip yang saya punya yang sudah saya sesuaikan dengan template jurnal. Kita harus sesuaikan dari awal sampai akhir, semua penulisan harus sesuai dengan template. Kalau tidak, nanti pasti akan ada revisi. Nah, kecuali ini nanti akan diisi oleh editor. Tanggal-tanggal seperti ini bukan kita yang mengisi. Ini akan diisi editor setelah proses review selesai.
Sekarang kita akan mulai submit. Yang pertama, kalau kita belum punya akun, kita harus register dulu. Diklik. Nah, ini form ini diisi ya. Nah, mengisinya pastikan semua penulisan benar ya, karena nanti yang akan muncul di Google Scholar itu sesuai sama yang kita tulis di sini. First name, last name, terutama afiliasi dan email. Ini untuk korespondensi dengan editor. Ya, semuanya ditulis lengkap ya. Setelah semua ditulis lengkap, kita sudah registrasi, kita bisa login. Loginnya bisa di sini atau di halaman ini. Nah, setelah login, kita klik New Submission. Kita klik di sini. Step 1, Journal Section. Kita pilih yang artikel, kemudian bahasa, misal bahasa Indonesia. Nah, ini checklist. Apakah sudah. Nah, dibaca satu-satu ya. Ini simulasi aja. Anggap saja sudah semua. Nah, kemudian comment for editor ini optional. Next. Halaman 2 ini untuk upload filenya. Jadi file yang sudah kita sesuaikan sama template tadi itu kita upload di sini. Caranya browse, tempat file kita berada. Ini terus kemudian upload. Nah, kalau sudah terupload, nama filenya akan berubah. Kalau sudah, klik save and continue. Nah, step 3 ini metadata yang isinya tentang data-data autor. Autor itu kita penulis, judul dan abstrak. Ya, itu aja. Nah, penulisan ini tidak boleh salah ya. Seringkali kalau yang submit itu mahasiswa kadang-kadang tidak diperhatikan baik-baik, asal masukkan, akhirnya nanti ketika publish juga ada terjadi kesalahan pada identitas. Itu harus dihindari. Jadi bagian ini harus teliti. Pertama-tama keluar data saya. Ini karena saya registrasi tadi mengisi form, otomatis akan keluar di sini. Terus kemudian kalau penulisnya lebih dari satu, maka add author. Nah, akan muncul 2 form. Yang pertama ini untuk author, untuk corresponding author. Di sini bisa kita klik principal contact for editorial correspondent. Nah, ini berarti corresponding authornya yang atas. Kalau misalnya ternyata corresponding author itu penulis kedua, maka kita klik yang penulis kedua. Ini kita klik dia sebagai corresponding author. Tapi karena di paper saya corresponding authornya adalah saya, maka saya klik di sini. Ya, saya penulis pertama, corresponding author. Nah, ini harus hati-hati. Ini kita tulis lengkap ya. Nah, kalau sudah autornya sudah, kemudian judul dan abstrak, ini simulasi aja. Terus kemudian save and continue. Ini untuk upload file suplemen, untuk file pendukung yang diperlukan, mungkin seperti bukti uji etik, terus kemudian bukti uji tera instrumen yang kita gunakan. Kalau misalnya tidak diperlukan, bisa klik save and continue. Langkah terakhir, konfirmasi. Jadi ketika kita klik finish submission, maka manuskrip kita akan antri untuk diterima editor, kemudian diteruskan ke reviewer. Nah, proses review dimulai. Jadi berikutnya kita harus rajin-rajin lihat email, cek email, karena nanti editor akan menghubungi kita via email terkait paper kita. Apakah perlu revisi ataukah perlu bagaimana, itu nanti
akan dikontak via email. Jadi kita harus rajin-rajin cek email. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Terima kasih.